Totalitas Prabowo Subianto dalam melaksanakan tugas negara sebagai Menteri Pertahanan diapresiasi positif oleh publik. Jauh dari kesan pencitraan, Prabowo Subianto dinilai fokus terhadap tugasnya. Hal ini terungkap dalam survei terbaru Lembaga Survei Political Weather Station (PWS) tentang persepsi publik terhadap kinerja menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbaik dengan tingkat kepercayaan publik 15,1%. Survei PWS juga menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra ini dianggap sebagai menteri yang paling layak sebagai capres pada Pilpres 2024 dengan elektabilitas 40,5%. Lihat di media sosialnya Pak Prabowo itu jarang untuk mengupdate ya yang terlalu lebay atau lain sebagainya gitu untuk cari popularitas atau mencari ya genit lah secara politik gitu. Jadi kita perhatikan cenderung stabilnya Pak Prabowo ini karena beliau fokus pada kinerja, ya fokus pada melayani daripada pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Selain Menhan Prabowo, menteri yang masuk 5 besar dengan kinerja terbaik adalah Menparekraf Sandiaga Uno, 11,8%. Menteri BUMN Erick Thohir, 11,4%. Menteri Sosial Tri Risma Harini, 11,3%. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 9,7%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Amirul Hajj Indonesia Yakut Khalil Kaumas melepas keberangkatan jemaah calon haji ke Arafah. Mobilisasi jemaah akan berlangsung hingga malam nanti. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas langsung diserbu sambutan hangat jemaah yang ingin berfoto saat tiba di kawasan penginapan di Jarwal, Mekah. Kedatangan Mendak kali ini untuk meninjau langsung mobilisasi jemaah dari penginapan mereka ke Arafah. Puluhan bus hilir mudik mengantar jemaah menuju Padang Arafah. Total 66 kloter yang terdiri dari 24.000 jemaah diberangkatkan dari sektor 4 kawasan Jarwal, Mekah. Saya melihat ini di sektor berapa ini di Jarwal ini sektor 4 di mana jumlah jamaahnya besar 23.000 kurang lebih. Saya ingin memastikan bahwa mobilitas jamaah ini menuju Arafah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemberangkatan ini akan terus berlangsung hingga malam hari, hingga seluruh jamaah terangkut dan bisa mengikuti persiapan wukuf di Padang Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral terkait dugaan aksi pencabulan di atas angkutan umum terjadi saat korban pulang kerja. Polisi yang telah menerima laporan saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Aprilia Putri pamit, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat. Ya, Mbak. Sumpah tadi saya dekat ditunduk di situ pegang-pegang, Mbak. Inilah video amatir saat korban berinisial AF yang diduga mengalami aksi pelecehan seksual di atas angkutan umum merekam wajah pelaku dan menyebarkannya melalui media sosial. Peristiwa terjadi saat korban yang pulang kerja berada dalam satu angkutan umum M44 dengan pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam video amatir yang ada, korban merasa dilecehkan pelaku dengan cara diraba di bagian dada. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan dan kasusnya kini tengah didalami polisi. Ini kita baru terima laporan dari warga, intinya sekarang kita lagi dalam proses penyelidikan. Gitu, Mas. Bu, itu untuk lokasinya tepatnya di mana sih, Bu? Dan angkot apa, Bu? Angkotnya itu dalam angkotnya masih kita selidikin, kemudian itu di sekitar wilayah Tebet kejadiannya. Polisi mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati karena ramainya kondisi angkutan umum di saat jam-jam tertentu membuat kasus pelecehan menjadi rentan terjadi.